이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Baik, untuk sebelum masuk ke dalam materi lebih lanjut, kita perlu pahami terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu hukum bisnis. Nah, hukum bisnis itu sendiri adalah seperangkat aturan yang mengatur kegiatan bisnis agar berjalan sesuai dengan koridor hukum dan adil. Secara umum, hukum bisnis mencakup semua aspek yang berkaitan dengan perdagangan, industri, dan keuangan, termasuk pertukaran barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam bisnis, memastikan keadilan, dan mendorong perilaku yang etis dan bertanggung jawab. Lalu, apa sih sebenarnya fungsi hukum bisnis itu sendiri? Nah, untuk fungsi hukum bisnis itu sendiri ada 3. Pertama, memberikan informasi praktis kepada pelaku bisnis. Yang kedua, menjelaskan hak dan kewajiban seorang bisnis. Yang ketiga adalah menciptakan perilaku dan sikap yang adil antara pelaku bisnis. Nah, dalam hukum itu sendiri, kita tentu saja harus mengetahui objek kerjanya. Nah, di dalam hukum bisnis itu merujuk kepada segala sesuatu yang dapat menjadi bahan transaksi dalam kegiatan bisnis, baik berupa benda maupun jasa yang dikomersilkan. Dalam konteks hukum ini, objek ini seringkali terkait dengan regulasi yang mengatur berbagai aspek transaksi dan kegiatan bisnis, termasuk hak kekayaan intelektual, kontrak bisnis, dan bentuk-bentuk badan usaha, investasi, kepailitan atau kebangkrutan, dan lain-lain. Objek hukum bisnis ini juga mencakup harta kekayaan yang bernilai dan memerlukan perbuatan hukum seperti jual beli, sewa, menyewa, perjanjian, dan cara memperolehnya. Itulah objek kajian dari hukum bisnis. Terima kasih. Nah, setelah mengetahui objek kajian dari hukum bisnis, tentu saja kita harus mengetahui ranah hukum bisnis ini ada di mana sebenarnya. Nah, untuk itu sebenarnya ranah hukum bisnis itu umumnya pada berada lingkup hukum privat, karena mengatur hubungan antara pihak-pihak yang sepakat untuk mengikatkan diri demi tercapainya tujuan bersama. Hukum bisnis ini timbul akibat adanya transaksi antar individu dan entitas budaya seperti jual beli, investasi, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Namun, walaupun begitu, sebenarnya ada aspek-aspek tertentu dari hukum bisnis yang dapat bersinggungan dengan hukum publik. Misalnya, regulasi yang dikeluarkan oleh negara yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, seperti peraturan tentang persaingan usaha yang adil, perlindungan konsumen, dan standar keamanan produk. Dalam hal ini, hukum publik berperan dalam menetapkan kerangka kerja yang harus disepakati oleh pelaku bisnis untuk memastikan kegiatan mereka tidak merugikan kepentingan umum dan atau melanggar hak-hak kepentingan individu. Secara lebih spesifik, hukum bisnis dapat berinteraksi dengan hukum publik melalui dari 3 hal. Pertama, regulasi pemerintah. Pemerintah seringkali mengeluarkan regulasi yang mempengaruhi cara bisnis dijalankan, seperti lisensi, pajak, dan standar lingkungan. Nah, yang kedua adalah pengadilan. Kasus-kasus yang melibatkan bisnis dapat dibawa ke pengadilan publik, dan keputusan pengadilan tersebut dapat mempengaruhi praktik bisnis secara luas. Dan yang ketiga dan terakhir adalah kebijakan publik. Kebijakan publik terkait ekonomi seperti insentif investasi atau sanksi perdagangan juga mempengaruhi lingkungan bisnis. Itulah untuk hubungan dari atau ranah hukum bisnis terhadap hukum publik. Setelah itu kita akan masuk ke dalam ranah hukum privat. Setelah diketahui tadi hukum bisnis atau ruang lingkup hukum bisnis kepada hukum publik, sekarang kita akan mengetahui ruang lingkup hukum bisnis terhadap hukum privat. Nah, seperti yang saya katakan di atas, itu hukum bisnis merupakan bagian dari hukum privat yang mengatur hubungan hukum antar individu atau entitas dalam dunia bisnis. Ini mencakup aspek-aspek seperti pembentukan perusahaan, perjanjian bisnis, transaksi komersial, dan tanggung jawab hukum perusahaan. Hukum privat sendiri berfokus pada urusan antar individu dan melindungi kepentingan perorangan, termasuk dalam konteks bisnis, berbeda dengan hukum publik yang lebih ke arah publik atau masyarakat. Nah, secara lebih spesifiknya, hukum bisnis itu sebagai bagian hukum privat mencakup dari 4 hal. Pertama, pembentukan badan usaha. Regulasi tentang berbagai bentuk badan usaha seperti PT, perseroan, koperasi, yayasan, firma, CV, dan perseroan perdata. Yang kedua adalah perjanjian bisnis. Aturan yang mengatur kontrak dan kesepakatan antar pihak dalam transaksi bisnis.
Yang ketiga adalah transaksi komersial, hukum yang berkaitan dengan jual beli, utang piutang, dan aktivitas perdagangan lainnya. Nah, keempat dan terakhir adalah tanggung jawab hukum, aspek hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dan individu dalam konteks bisnis. Nah, hukum bisnis ini juga atau dianggap sebagai lex spesialis dari hukum perdata, yang berarti bahwa hukum dagang memiliki aturan khusus yang berlaku dalam konteks perdagangan dan bisnis. Jika ada aspek yang tidak diatur secara khusus dalam hukum dagang, maka perdata umum seperti yang terdapat dalam KUH Perdata akan berlaku. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan untuk tugas mata kuliah hukum bisnis. Ya, terima kasih.